Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Amalia dengan NIM 12350121680. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara penyelesaian soal UAS Kalkulus yang merupakan tugas dari dosen saya. Dan saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim yang saat ini sedang menempuh semester 1 jurusan Teknik Informatika. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita langsung saja ke cara penyelesaiannya. Teman-teman, untuk soal yang pertama itu soalnya seperti ini. Fungsi terdapat pada grafik berikut. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai X berikut ini adalah ada atau tidak pada tiap kurva. Nah, untuk kurvanya sendiri itu di sini ya. Nah, berarti pada soal pertama ini kita harus tahu apakah pada soal tersebut itu limit fungsi pada nilai X-nya itu ada atau tidak. Nah, untuk soal nomor 1 dan cara penyelesaiannya akan kita bahas. Jadi, keep and watching. Oke teman-teman, jadi untuk soal yang pertama ini seperti yang saya bacakan tadi. Nah, di sini adalah soal-soal pertanyaannya dari kurva ini ya. Oke, jadi sebelum kita menjawab soal-soal yang ada di sini, yang perlu kita ketahui adalah konsep dari limit itu sendiri. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu adalah lim X menuju min 3 fx. Jadi min 3 itu ada di sini ya. Oke. Jadi di sini perlu kita tahu konsep dari limit itu. Contohnya itu misalnya adalah lim bentar. Lim fx itu kita pakai x-nya itu adalah S. Oke? X-nya adalah S. Nah, berarti itu bisa dikatakan bahwa lim itu lim itu X-nya menuju S dari kiri, atau bisa juga limnya itu dari X-nya itu S-nya dari kanan. Jadi kalau kiri itu tandanya adalah min, kalau dari kanan itu tandanya adalah plus ya teman-teman. Jadi ini juga perlu diingat. Nah, setelah kita mendapatkan konsep dari lim itu sendiri, fungsi limit itu sendiri, barulah kita bisa menjawab soal-soal yang ada di sini. Oke, mari kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu adalah lim menuju min 3 fx. Jadi kita tulis di sini lim menuju min 3 fx. Oke. Nah, sesuai dari grafik ini, bisa kita ketahui min 3 itu ada di sini ya teman-teman. Jadi, karena min 3-nya ada di situ dan di sini ada, teman-teman bisa lihat di sini ada titik-titik. Nah, di sini dia bisa dari kiri ataupun dari kanan. Nah, lalu bisa kita tuliskan bahwa dari teman-teman, jadi ternyata aku udah bikin ini dan ternyata itu nggak ke-record ya teman-teman. Jadi aku jelasin lagi. Jadi ini tuh bisa kalau ditulis itu menjadi X itu lebih kecil dari min 3 atau X itu lebih besar dari min 3. Nah, jadi ini kalau ditulis jadi begini ya teman-teman. Oke.
Jadi sesuai konsep yang tadi bahwa itu lim itu dari kiri dan dari kanan, berarti kita buat di sini itu kan yang pertama X dari min 3 dari kiri. Nah, ini berarti X min 3 itu dari kanan. Nah, kita lihat lagi di kurva. Nah, di sini pas di bulatan ini dari X min 3 dari kirinya itu pas banget di angka 2. Oke? Berarti bisa kita simpulkan bahwa min 3 dari kiri itu adalah 2. Jadi, kita buatlah di sini itu hasilnya itu adalah 2. Oke? Nah, kita lanjut untuk yang dari kanan. Dari kanan kita lihat lagi di kurva. Karena dari kanannya ini juga di titik yang sama dan berarti itu berada di kawasan 2 ini sendiri. Berarti untuk dari kanannya itu jawabannya adalah 2. Nah, kita jawablah di sini. Jawabannya adalah 2. Nah, teman-teman bisa lihat kan, lim min 3 dari kiri dan lim min 3 dari kanan itu jawabannya sama-sama 2. Nah, untuk kita mengetahui itu ada atau tidak, kalau misalnya min 3 dari kiri dan kanannya dia adalah hasilnya sama, yaitu seperti ini, hasilnya adalah 2, berarti apa teman-teman? Berarti ini ada. Nah, bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Teman-teman, jadi untuk soal yang nomor 2 yaitu yang B, yang ini dari copy di sini ya. Nah, jadi soalnya itu adalah F min 3. Berbeda kan dengan soal yang pertama, yaitu ini ada limnya dan di sini dia langsung aja. Berarti di sini yang dicari itu kita harus mengetahui fungsinya. Oke, kita lanjut langsung aja ke kurvanya. Min 3 yang mana? Yang ini kan? Nah, jadi sebelumnya kalau kita lihat nih, kan ada titik-titik nih. Ada bulat-bulat seperti ada yang seperti donat, ada yang penuh. Nah, sesuai namanya, kalau misalnya titik ini dia penuh, berarti dia ini dikatakan limitnya itu terpenuhi. Tapi kalau misalnya bentuknya tuh kayak donat gini, itu tidak ya guys ya. Jadi karena di sini min 3-nya dan di sini titiknya, nih kan, berarti oh ya, mohon maaf guys, ada kesalahan dalam penggambaran, jadi harusnya tuh di sini titik penuhnya. Nah, jadi kita udah bisa lihat bahwa titik penuhnya ini berada di angka 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawabannya ini adalah 1. Artinya untuk soal nomor 2 itu ada ya teman-teman. Cek, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini sendiri kan seperti sama ya, kayak seperti soal yang sebelumnya. Berarti di sini F menuju min 1. Nah, itu sama ya kayak gini. Berarti kita lihat di sini. Nah, min 1. Min 1 itu ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata min 1 ini ada bulatan donat. Atau kita sebutnya adalah titik tidak penuh. Oke, kameranya tidak fokus. Oke. Berarti dia tidak penuh.
dan tidak penuhnya ini dia itu berada. Nah, sebelum aku jelasin ini kenapa pas min 1 aku ambil titik yang ini dan pas min 3 itu aku ambil yang titik penuh. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman ketika mengerjakan soal dan kalian harus melihat kurva, nah misalnya di min 3 nih ada 2 titik, teman-teman bisa ambil yang titik penuh ya, langsung di titik penuh dan itulah adalah hasilnya. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan bahwa soalnya itu cuma ada satu titik, nah ambil saja titik yang ada itu. Karena di min 1 ini cuma ada satu titik, yaitu adalah tidak penuh ini, berarti kita ambil yang ini, oke? Nah, untuk yang tidak penuh ini sama dengan yang tadi, kita ambil, berarti dia tuh di sini ya teman-teman. Tepatnya ada di sini. Nah, karena ini berarti 2 ini kan menuju 3 nih. Otomatis kita tahu bahwa ini adalah 2,5. Setengah dari 2 menuju 3. Nah, kalau dalam pecahan 2,5 ini bisa kita sebut sebagai 5/2. 5/2 ini adalah jawabannya. Jadi kita lanjut ke soal tadi, berarti jawabannya adalah 5/2. Dan ini ada atau tidak? Ada. Berarti jawabannya ada. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu adalah lim X menuju min 1. Berarti ini sama ya dengan soal yang nomor 1 tadi. Bedanya ini menuju min 3, tapi ini menuju min 1. Oke teman-teman, jadi ini soal yang keempat. Dan bisa dilihat 1 dan 4 itu soalnya sama. Berarti apa? Kita menggunakan konsep yang tadi ya, yaitu yang ini. Nah, jadi di sini min 1-nya. Nah, min 1-nya itu berarti titiknya di sini ya. Nah, itu sama aja cara penyelesaiannya seperti min 3 tadi, berarti ini dari kiri dan kanan. Kalau ditulis itu kayak gini juga, berarti X lebih kecil dari min 1, X lebih besar dari min 1. Nah, karena ini ada di sini yaitu 2,5, 5/2. Kalau ini kan tadi di 2. Kalau yang min 1 ini berada di sini. Otomatis kiri dan kanannya itu berada di 5/2. Jadi kita langsung saja tulis di sini bahwa lim X menuju min 1 dari kiri dan juga lim X menuju min 1 dari kanan. Jadi dari kirinya itu 5/2 dan dari kanannya juga sama yaitu 5/2. Jadi bisa dilihat karena sama berarti ada ya teman-teman. Oke, ada. Nah, mudah kan? Kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu F1. Nah, berarti dia ini hampir sama dengan soal B sama C ya. Cuman bedanya kalau F ini min, kalau C ini min, kalau E ini positif. Nah, jadi A, B, C, D. Berarti sini E. F-nya tadi berapa? Positif 1. Oke. Blur. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang E itu tadi. Berarti untuk E itu kan dia positif 1 ya. Untuk E positif 1 berarti di sini. Nah, ini kan ada 2 nih. Berarti seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa kalau ada 2 titik, kita ambil titik yang titik penuh. Nah, titik penuhnya ini
kiri berada di 2. Berada di 2 berarti jawabannya adalah 2. Dan itu ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. F lim X menuju 1. Jadi di kurvanya itu ada ini 1 ya. Nah, karena ini soalnya berbeda dari soal E yang tadi, berarti di sini dia menggunakan konsep limit. Oke, nah berarti kan berbeda ya dengan soal yang nomor 1 tadi. Kalau ini kan dia ada 2 titik yang dimana itu ada yang dari kiri dan juga ada yang dari kanan. Ini yang dari kiri dan ini yang dari kanan. Oke, kita tulis dulu di sini untuk soal F. Bentar. Soal F itu itu limnya itu X-nya menuju 1 F X. Nah, sesuai ketentuan konsepnya, berarti di sini kita buatlah lim X menuju 1 dari kiri. Lalu selanjutnya lim X-nya dari kanan. Nah, kita kembali lagi di sini. Karena dari kirinya itu sejajar dengan angka 2, berarti bisa kita simpulkan bahwa yang dari kiri ini adalah 2. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, dari 2. Sedangkan yang dari kanan itu sejajar dengan angka 1. Berarti untuk yang dari kanan itu jawabannya 1 ya teman-teman. Nah, kita tulislah di sini. Dari kirinya itu tadi berapa? 2. Sedangkan yang dari kanannya itu adalah 1. Nah, teman-teman lihat nih di soal yang sebelumnya, kalau yang nomor 1 dan D tadi itu jawabannya sama. Dan itu artinya adalah ada. Sedangkan kalau yang ini bisa teman-teman lihat bahwa hasilnya itu berbeda dan tidak sesuai dengan konsep yang berlaku, maka bisa kita simpulkan bahwa untuk F lim X menuju 1 ini jawabannya tidak ada ya teman-teman. Tetot, tidak ada. Nah, oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk nomor F ini teman-teman sudah paham kan? Nah, bisa dilihat tuh, atas dengan bawah. Berbeda. Oke. Jadi soal yang selanjutnya itu adalah ini sepertinya ada yang salah. Oke, ini sudah saya perbaiki. Jadi untuk soal G, H, dan I itu di sini saya akan langsung menjelaskan langsung ya, karena ini dia sebenarnya saling sama aja gitu kan. Jadi kalau untuk X ini kan satunya itu dari kiri. Nah, kalau untuk H ini dia satunya dari kanan, sedangkan kalau lim ini min 1 dari kanan. Nah, di sini sudah saya buat soal G dan H. Nah, jadi sesuai dengan soal fx tadi, kita sebenarnya sudah mengetahui ya dari kurva ini. Jadi kita langsung saja tanpa melihat kurvanya lagi. Jadi kalau untuk lim 1 dari kiri, nah ini sudah kita dapat jawabannya adalah berapa teman-teman? Jawabannya adalah 2. Dan artinya ada untuk yang G. Sedangkan untuk yang H ini sendiri sudah kita ketahui juga, 1 dari kanannya itu adalah 1. Berarti kita jawab di sini 1 dan ini ada. Nah, berbeda kan dengan jawab F tadi. Kalau F ini kan kita harus tahu tuh kiri dan kanannya berapa dan apakah duanya nih sama atau tidak, ada atau tidak ada. Nah, berbeda kalau yang lim ini kan soalnya langsung nih 1 gitu.
Jadi satu dari kiri dan satu dari kanan. Jadi ada jawabannya ya teman-teman. Oke. Nah, untuk soal yang terakhir ini sendiri, ini dia itu min dan dari kanan. Min 1 dari kanan. Coba kita cek kurvanya. Dan ini sebenarnya sudah kita temukan juga ya jawabannya, yaitu di sini min 1 dari kanan. Nah, karena ini berada di 2,5 atau kalau di pecahannya itu jadi 5/2. Dan tadi itu kalau nggak salah itu ini ya teman-teman. Nih dia min 1 dari kanan, sama kan dengan soal yang ini. Jadi min 1 dari kanannya itu adalah 5/2. Jadi kita bisa langsung menyimpulkan bahwa min 1 dari kanan itu adalah 5/2. Dan tentunya itu ada. Oke, teman-teman sudah mengerti? Jadi inilah kalau dalam bentuk keseluruhannya ya teman-teman. Ya ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke? Teman-teman sudah mengerti? Nanti aku fotoin dan taruh di layar. Oke? Nah, gimana teman-teman? Mudah banget kan cara penyelesaiannya? Oke, jadi karena satu sudah clear, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, sebelumnya untuk nomor 1 tadi, itu aku tunjukin di sini deh. Screenshot hasil foto keseluruhannya. Udah, tinggal di pause saja ya nanti. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, sebelum kita lanjut ke soalnya, aku bacain dulu ya perintahnya bagaimana. Jadi, perintah untuk nomor 2 itu adalah tentukanlah apakah nilai A dan B agar fungsi berikut diferensial di titik yang diberikan turunan. Nah, kira-kira gimana ya cara penyelesaiannya? Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, pasti teman-teman bingung banget nih gimana sih cara penyelesaiannya. Oke, teman-teman tetap tonton video ini dan kita cari tahu bagaimana penyelesaiannya. Keep and watching dan ayo kita ke soal nomor 2. Halo teman-teman, jadi untuk nomor 2 itu soalnya seperti ini ya, yang telah tadi aku bacain. Itu diferensiable. Nah, jadi soalnya itu adalah fx x kuadrat dikurang 1 sama dengan x lebih kecil dari 3, 2ax tambah b sama dengan x lebih besar sama dengan 3. Jadi di sini x-nya itu adalah 3 ya teman-teman. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dahulu nih. Nah, fx dikatakan diferensiabel ketika apa? Nah, jadi untuk itu ketika f aksennya itu min menuju c dan f aksen plus menuju c. Nah, jadi soalnya itu adalah ini ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja ke cara penyelesaiannya. Pertama-tama aku mau pakai yang f aksen min menuju c dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku tulis f aksen min menuju c itu sendiri. Nah, jadi kan tadi diketahui limnya itu berarti adalah lim x-nya itu menuju c. Nah, jadi karena ini adalah min, berarti yang kita gunakan itu harus harus lebih kecil ya teman-teman. Jadi kita menggunakan yang bagian atas. Nah, jadi di sini berarti bisa kita tuliskan bahwa dari fx dikurang dari fc itu
X dikurang C ya teman-teman. Nah, lalu kita tulis lagi di bawahnya. Lim X-nya itu. Nah, jadi untuk fx-nya itu berarti adalah X kuadrat dikurang 1 dikurang. Nah, jadi untuk fc-nya itu X-nya ini 3 ini adalah C ya teman-teman. Nah, jadi berarti X-nya itu di sini 3 kuadrat dikurang dengan 1. Kita tutup kurung. Nah, kita tutup kurung per X-nya itu kan tadi C itu sama aja dengan 3 ya teman-teman. Berarti di sini X 3. Oke. Nah, kita lanjut di sini lim X. Nah, jadi di sini didapatkan X kuadrat dikurang 1 dikurang 3 di kuadrat itu berarti 3 dikali 3. Jawabannya adalah 9. 9 karena min dikali min itu hasilnya adalah plus dan ini tetap 1. Oke, nah lalu di bawahnya kita buatlah min 3. Lalu setelah itu kita buat lagi di sini lim X. Oke, X kuadrat. Nah, karena min 1 dengan plus 1 ini hasilnya bakalan 0, jadi di sini aku langsung ilangin aja ya teman-teman. Jadi X kuadrat dikurang 9. Jadi X kurang 3. Oke. Nah, lanjut. Kita buat lagi di sini. Lim X C. Nah, jadi karena kalau X2 dikurang 9 ini kan kalau kita pecahkan jadi seperti ini ya teman-teman. Berarti dia tuh hasilnya itu X dikurang 3 lalu X ditambah 3. Nih, 3 kali 3. Ini dari sini. Lalu per yang ini tadi X barang 3. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kan di antara ini ada yang sama nggak? Ada. Yang ini dan ini kan? Berarti kita coret aja langsung. Berarti di sini didapatkanlah hasilnya. X-nya itu berarti langsung adalah X ditambah 3. Nah, kalau misalnya kita ubah X-nya ini kan tadi 3 ya. Jadi berarti 3 ditambah 3 adalah 6. Nah, udah dapat nih teman-teman. Jadi ini dari atas sampai ke bawah ini ya 6. Jadi bisa kita ketahui bahwa f aksen min menuju C itu adalah berapa teman-teman? 6. Kita buat di sini. F aksen min C itu adalah 6 ya teman-teman. Oke. Kita udah dapat nih yang F aksen min C. Berarti yang perlu kita cari selanjutnya adalah apa teman-teman? F aksen tambah menuju C. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita langsung saja. Nah, teman-teman, sebelumnya tadi ada kelupaan ya teman-teman. Jadi untuk ini C ini di sini C-nya C min ya, karena ini dari kiri. Jadi untuk soal yang kita mau cari F aksen tambah C ini artinya itu dari kanan. Nah, sebelumnya kalau misalnya dari kanan itu kita menggunakan lebih dari sama dengan 3. Oke, kita lanjut langsung. Nah, ini ya teman-teman, F aksen ditambah C. Berarti seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini, sini kita dapatkanlah lim
X-nya itu menuju C dari kanan. Nah, untuk rumusnya tuh sama ya. Kayak tadi, itu berarti Fx dikurang Fc. Oh, ini apa? Nah, Fc ya. Per X dikurang C. Nah, jadi karena ini dari tambah ya, terus dia dari kanan, berarti dia menggunakan yang itu tadi. Nih, yang ini tadi. Berbeda dari yang tadi, dia pakai yang ini punya. Kalau ini berarti kita pakai yang ini. 2ax tambah b sama dengan x lebih besar dari sama dengan 3. Nah, jadi untuk C-nya itu sendiri kan tadi kita dapat X3 itu sama dengan C. Jadi, kita langsung saja. Nah, berarti di sini didapatkanlah teman-teman lim X menuju C dari kanan. Berarti fx-nya tuh yang tadi ya, yang disebut tadi, yaitu adalah 2ax lalu ditambah dengan b dikurang dengan, nah tadi udah dapat juga itu 3, berarti 2a x-nya ini ya nih teman-teman, aduh buram, x-nya ini 3 ya, berarti kita buat di sini x-nya itu adalah 3 lalu tambah b, tutup kurung, kita buat lagi tadi ada apa, per x tadi apa, 3, lalu kita lanjut saja di sini lim x C dari kanan, jadi langsung aja dia 2a 2ax ditambah b dikurang, nah 2a dikali dengan 3 itu ini ya, 2a dikali 3 itu hasilnya adalah 6a ya teman-teman, ditambah dengan salah ya, karena ini ada plus, ada min dikali plus, berarti ini min ya teman-teman ya, salah, jadi kurang b. Lalu x 3. Nah, seperti tadi karena di sini ada 2 tambah b dikurang b itu hasilnya bakal 0. Jadi di sini aku langsung coret aja ya teman-teman, karena hasilnya juga langsung bakal 0. Jadi bisa kita tulislah di sini teman-teman, kalau 2a ini 2ax dikurang dengan 6a x kurang 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman. Kalau kita sederhanakan itu, dia akan menjadi seperti ini ya teman-teman. 2a berarti di sini adalah x-nya dikurang 3 per x dikurang 3. Jadi karena ini dan ini sama, kita langsung aja coret. Berarti bisa teman-teman lihat tinggal ini ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa f aksen ini hasilnya adalah 2a ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk f aksen min c dan f aksen tambah c itu udah dapat ya. Jadi sesuai dengan konsep di awal, jadi tadi kan konsepnya seperti ini nih teman-teman. Konsepnya adalah f aksen c sama dengan f aksen ditambah dengan c. Nah, kalau f aksen min ini tadi kita dapatnya adalah 6. Sedangkan kalau yang f ini hasilnya adalah 2a ya teman-teman. Jadi kita pindahkan 6 dibagi 2. Di sini a hasilnya adalah 3 ya. Nah, jadi
So, kita simpulkan bahwa A ini hasilnya adalah 3, teman-teman. Jadi di sini kita udah dapat nih angka A itu berapa. Berarti kita akan mencari angka dari nilai B. Oke, kita lanjut saja. Oke, teman-teman. Jadi karena yang A tadi udah ketemu ya, itu A itu adalah 3, berarti di sini kita akan mencari B. Nah, kira-kira di mana sih B ini? Dan bagaimana sih cara kita menemukan B? Nah, ini ada triknya ya, teman-teman. Jadi, untuk mencari B itu seperti yang kita telah pelajari, maka kita taruhlah di sini lim tadi apa namanya, X ini menuju C itu dari kiri dan fx nah sama dengan lim X ini menuju C itu dari kanan. Fx fx terus sama dengan fc. Oke, ini kan udah dapat nih. Jadi untuk lim X menuju C kan tadi, C dari kiri itu kan tadi kita udah tahu ya, kalau itu X kuadrat dikurang dengan 1. Sama dengan kalau untuk yang ini kan tadi di apa, itu dia 2AX tambah B, lalu FC ini juga telah didapatkan kalau dia tuh ini, jadi 2AX tambah C tambah B. Oke, jadi karena X nya tuh tadi kita udah dapat ya, X itu seperti pada soal, X itu adalah 3 ya teman-teman. Jadi 3 kuadrat dikurang 1 sama dengan di sini kita tulis aja 2X tambah B, lalu di sini 2A, tadi X nya udah dapat, yaitu berapa teman-teman? 3 tambah B. Nah, jadi karena kita kalikan 3 kuadrat itu sama saja dengan 3 dikali 3 ya teman-teman. Jadi hasilnya di sini adalah 9 dikurang 1 sama dengan di sini kita salin aja 2AX ditambah dengan B. Lalu yang ini 2A dikali dengan 3 itu hasilnya 6A ya teman-teman, ditambah B. Nah, jadi selanjutnya adalah kita menjumlahkan A ini kita ubah. Tadi kan kita udah dapat A itu adalah 3 ya teman-teman. Jadi kita buat di sini 9 dikurang 1 sama dengan kok jadi 11 kurang 1 ya. 9 dikurang 1 itu kita ambil salah satu aja karena sama aja. Jadi langsung aja untuk mempercepat, berarti 6A ditambah B. Jadi 9 ini dikurang 1 kan tadi udah dikatakan A ini udah dapat ya guys, yaitu berapa? 3. Jadi kita langsung saja buat di sini 6 ini dikalikan dengan 3 ditambah B. B kita belum jumpa ya teman-teman, ini kita lagi mencari B. Jadi 9 dikurang 1 itu hasilnya adalah 8, dan 6 dikali 3 itu hasilnya adalah berapa teman-teman? 18 ditambah B. Nah, berarti di sini kita pindah ruaskan saja. Berarti di sini 8-nya itu 8 dikurang dengan 18 sama dengan B. 8 dikurang 18 hasilnya adalah min 10 sama dengan B. Nah, jadi udah didapatkan bahwa B-nya itu adalah min 10 ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita udah jumpa ya tadi untuk A-nya itu adalah 3 dan juga
B-nya tadi berapa? Min 10 ya teman-teman. Jadi kalau dari soalnya, kita kembali ke soalnya itu tadi, tentukanlah apakah nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Jadi kita sudah tahu tuh, berarti A itu adalah 2, B itu adalah min 10, dan C adalah berapa teman-teman? 3. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Gimana teman-teman? Dari bagaimana kita mencari soal nomor 2 tadi? Mudah kan? Karena mudah, kita lanjut saja ke soal yang terakhir atau soal yang nomor 3. Jadi untuk soal nomor 3 ini seperti tadi ya teman-teman, aku akan bacain perintahnya dulu sebelum kita masuk ke soalnya. Jadi untuk soal nomor 3 itu, dia itu perintahnya adalah tentukanlah nilai akhir dari persoalan berikut dalam konsep integral. Berarti kita akan mencari dengan rumus integral ya teman-teman, yang seperti sudah dijelaskan oleh dosen. Dan di sini aku juga bakal jelasin bagaimana cara penyelesaiannya dengan integral. Nah, untuk soal nomor 3 ini sendiri, di sini ada 2 soal, yaitu A dan B. Nah, teman-teman pasti penasaran banget soalnya bagaimana dan bagaimana sih cara penyelesaiannya. Oke, tanpa kita memperpanjang waktu nih, kita langsung aja ya ke soalnya dan cara penjelasannya, cara penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Bye. Oke teman-teman, jadi untuk nomor 3 itu soalnya seperti ini ya. Seperti yang udah aku baca tadi, dan soalnya ada 2, yaitu A dan B. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana sih cara menyelesaikannya, kita tuh harus tahu dulu rumus dasar dari integral itu sendiri, yang dimana integral x pangkat n dx sama dengan 1 per 6 tambah b. Jadi x 6 pangkat n tambah 1, dx itu kita ubah jadi c, atau dia tuh konstantanya. Nah, kita masuk nih ke soal nomor 1. Nah, di sini kita pemisalan dulu ya guys ya. Jadi pemisalannya itu kita menggunakan u. Jadi di sini kita buatlah di sini u sama dengan tadi kan dia apa ya, x pangkat 4 ditambah 3x nih kan. Nah, jadi kalau diapakan tuh u-nya ini jadi du per dx ya teman-teman ya. Nih, du per dx sama dengan tadi kan x-nya tuh udah kita tahu bahwa salah. Jadi ini cara kita jumlahinnya adalah 4 dikali ini menjadi 4x, sisanya kan berarti yang 4 atas ini dikurang dengan 1, berarti di sini 4 ya kan, 4x nih. Nah, jadi 4 ini dikurang dengan 1, jadi 4 kurang 1 itu 3. Nah, jadi mudahnya gini guys, sini A dikurang 1, jadi A ini turun ya, turun, tapi ini juga nanti yang di atas ini dikurang dengan 1, jadi dapatlah 4x pangkat 3 ditambah dengan ini 3x, berarti 3x berarti dia itu adalah 3 ya teman-teman, kan 3 itu satu dia. Jadi setelah itu kan berarti di sini kan kita udah dapat nih, jadi di sini buatlah kita du per tidak fokus ya, du berarti di situ dipindahkan, jadi di sini adalah
pangkat 3 ditambah 3 ini sama dengan adalah dx. Nah, udah kita dapat nih permisalannya, kita lanjut aja dengan cara penyelesaiannya. Oke teman-teman, jadi untuk penyelesaiannya tadi kan udah didapat bahwa ini pemisalannya ya. Jadi dari sesuai soal ini kita masukkanlah di situ adalah integral dari u nih, u kan 30 ya u-nya. Berarti di sini u30 dikali dengan du. Nah, udah ini berarti untuk u-nya tadi kan udah dapat ya. Kalau di dia kita sesuaikan dengan rumus dari integral itu sendiri, yaitu 1/n tambah 1. Berarti di sini kita buatlah 1/n-nya itu adalah 30 ditambah dengan 1 u pangkat 30 tambah 1 terus tambah c. Nah, terus di sini kita buat lagi 1/30 tambah 1 itu hasilnya adalah 31 ya teman-teman. Dan u 30 tambah 1 31 ditambah c. Berarti di sini dapatlah kita 1/31. Jadi untuk u-nya itu kita dapatkan tadi di pemisahan tadi ya, ini. Jadi u-nya itu adalah apa tadi? 4 u pangkat 4x nah, jadi tadi udah dapat kan u-nya itu adalah x pangkat 4 nih tadi tambah 3x ya teman-teman, 3x. Nah, dia nih di pangkat 31. Nah, udah gini kita udah selesai ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu yang B. Nah teman-teman, jadi ini adalah soal yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk pemisalan nomor B ini adalah u-nya itu sama dengan sin x, sedangkan du-nya itu adalah cos x. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu sendiri, Untuk cara penyelesaiannya itu sendiri kita bisa sesuaikan dengan rumus yang ini ya, rumus dasar integral itu tadi. Berarti di sini aku masukin integral tadi kan di sini adalah sin 10 dikali dengan u dikali dengan du. Nah, jadi untuk sin 10-nya ini kan kita gunakan rumus dasar tadi ya, yang ini. Nah, jadi kalau kita gunakan rumus itu, kita buatlah di sini teman-teman, sin 10 tambah 1 per 10 ditambah 1 kali u dikali du. Oke, lanjut. Nanti di sini jadinya adalah sin 10 tambah 1 adalah 11. 10 tambah 1 11 dikali c. Oke, begini ya teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, jadi itu adalah jawaban dari nomor 3 dan kita sudah selesai menyelesaikan nomor 3 itu sendiri. Oke, jadi perlu diingat ya, tadi aku mau koreksi dikit untuk yang bagian terakhir itu yang dikali C, yang paling terakhir banget yang jawaban B itu harusnya tambah B ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau tadi ada salah dikit ya. Jadi teman-teman, kita sudah menyelesaikan 3 soal dengan sangat cepat dan tentunya mudah ya teman-teman. Jadi ya, ini ada soal nomor 1. Ini teman-teman, ada soal nomor 2. Ini
ada di baliknya juga. Nomor 2, terus ini ada lanjutan nomor 2, dan di sini yang terakhir yaitu nomor 3. Nah, jadi ya itulah sekian dari penjelasan aku dari 3 soal itu tadi, yaitu yang mana tadi kita nomor 1 telah menjelaskan dari limit fungsi, terus nomor 2 kita mencari diferensiabel, dan nomor 3 tadi kita mencari integral ya teman-teman ya. Jadi sekian dari video aku hari ini. Aku mohon maaf banget kalau misalnya ada kesalahan dalam menjawab ataupun ucapan aku yang salah. Aku mohon maaf. Mungkin kalau teman-teman ingin mengkoreksi, teman-teman bisa komen di bawah ini untuk membantu mengkoreksi apa yang telah aku jelaskan tadi. Dan ya, cukup sekian video pada hari ini. Aku Salsabila Amalia Al-Hadi mohon undur diri dan saksikan video aku selanjutnya. Bye bye teman-teman.